Saya Gerald dari kelas 11-1 dan di video ini saya akan mengerjakan soal tentang program linear interdisiplin untuk sumatif PTS Matematika Wajib, Prakarya, dan Ekonomi. Saya akan mengerjakan soal nomor 1 dan langsung saja kita masuk ke proses pengerjaan. Jadi pertama-tama kita diminta untuk mengidentifikasi soalnya. Bagian A itu identifikasi. Yang pertama kita disuruh untuk mencari nama produknya. Jadi yang dijual itu adalah roti. Jadi kita tulis di sini toko roti dalam kurung jual roti. Yang kedua itu diminta untuk mencari jenis produknya. Jadi jenis produk yang dijual itu yang pertama itu ada roti kukus isi daging. Dan yang produk kedua itu adalah roti bakar isi daging. Roti bakar isi daging. Kemudian yang diketahui juga ada kita disuruh cari biaya tetapnya. Di soal sudah diketahui kalau biaya tetapnya itu sebesar 800.000. Kemudian kita diminta untuk mencari biaya variabelnya atau biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap yang pertama itu ada daging. Daging itu harganya 100.000 per kilogram. Kemudian yang kedua itu ada tepung. Tepung itu harganya 150.000 per kilogram. Kemudian diketahui ada labanya atau keuntungannya. Itu yang pertama untuk keuntungan roti kukus isi daging. Kita akan cari setelah ini kita akan cari harga jualnya dengan menggunakan laba ini. Jadi pertama roti kukus isi daging itu labanya itu adalah 50.000. Yang kedua roti bakar. Nah, roti bakar ini labanya atau keuntungannya itu adalah 60.000. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari harga jualnya. Nah, harga jual ini rumusnya itu adalah laba ditambah dengan pengeluaran atau biaya tidak tetap. Jadi kita tulis pertama kita akan mencari yang untuk roti kukusnya. Harga jual roti kukus. Roti kukus isi daging. Harga jualnya itu sama dengan laba ditambah biaya tidak tetap dikali biaya tidak tetapnya dikali dengan jumlah barangnya. Jadi ada berapa kilogram jumlah barangnya, bahannya yang dibutuhkan itu ada berapa kilogram dikali dengan jumlah barang jumlahnya. Nah, jadi langsung kita tulis harga jual itu sama dengan laba ditambah pengeluaran. Total ini biaya tidak tetap dikali dengan jumlah barang itu sama dengan pengeluaran. Jadi pertama laba untuk roti kukusnya itu sebesar 50.000. Kemudian ditambah dengan pengeluarannya itu yang pertama dagingnya itu kita tulis 100.000 dikali dengan jumlah daging yang dibutuhkan untuk membuat roti kukus itu ada sebanyak 1 kg. Jadi kita tulis dikali dengan 1. Kemudian yang kedua itu tepung. Tepung itu 150.000 per kilogram. Sedangkan yang dibutuhkan untuk membuat roti kukus itu sebanyak 2 kg. Jadi kita tulis 2 kali 2. Jadi 50.000 ditambah 100.000 dikali 1 sama dengan 100.000. Kemudian ditambah 150.000 dikali 2 sama dengan 300.000. Kemudian semuanya ditambah hasilnya akan menjadi totalnya menjadi 450.000. Nah, ini adalah harga jual untuk roti kukusnya. Kemudian yang berikut kita akan mencari untuk harga jual roti bakar. Nah, caranya sama, kita tulis terlebih dahulu harga jual sama dengan laba ditambah pengeluaran. Laba keuntungan untuk roti bakarnya itu sebesar 60.000, kita tulis
60.000 ditambah dengan harga dagingnya itu 100.000. Nah, jumlah daging yang dibutuhkan untuk membuat roti bakar ini adalah sebanyak 2,5 kg. Jadi kita tulis dikali 2,5 ditambah. Kemudian yang tepung 150.000. Tepung yang banyak tepung yang dibutuhkan untuk membuat roti bakar ini adalah sebanyak 1,5 kg. Jadi kita tulis 1,5 dikali 1,5. Kemudian 60.000 ditambah 100.000 dikali 2,5 itu sama dengan 250.000 ditambah dengan 150.000 dikali 1,5 itu sama dengan 225.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya, jadi hasilnya totalnya itu harganya sama dengan 535.000. Nah, ini adalah harga jual untuk produk roti bakar isi daging. Kemudian yang B itu kita disuruh untuk menghitung. Jadi yang pertama itu kita akan mencari jumlah, kira-kira jumlah roti bakar dan juga roti kukus. Harus ada berapa jumlah roti bakar dan roti kukus yang harus dijual untuk agar Ibu Dewi ini dapat mendapat keuntungan maksimum atau laba maksimum. Jadi cara yang pertama itu kita akan pertama membuat tabelnya agar kita mudah untuk membuat persamaannya. Pertama kita tulis tepung, daging, kita buat tabel singkat saja seperti ini. Nah, di sini roti kukus, di sini roti bakar. Kita bagi dua. Nah, untuk membuat roti kukus itu dibutuhkan tepung sebanyak 2 kg. Jadi kita tulis 2 kg dan juga daging sebanyak 1 kg. Sedangkan untuk membuat roti bakar dibutuhkan 1,5 kg tepung dan 2,5 kg daging. Nah, di sini kita akan menuliskan banyaknya jumlah tepung dan daging yang dimiliki. Yang pertama untuk tepung itu ada 84 kg dan juga untuk daging ada 70 kg. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan persamaannya. Kita akan tuliskan di bawah seperti ini. Ya, persamaan yang pertama itu ini kita akan tambahkan variabel x dan ini y. Kita umpamakan. Jadi yang pertama 2x ditambah 1,5 y itu kurang dari sama dengan 84. Kenapa menggunakan tanda kurang dari? Karena Ibu Dewi ini hanya memiliki 84 kg tepung dan kita maksimal itu hanya bisa menggunakan 84 kg. Jadi kita tulis tandanya itu kurang dari sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua x ditambah 2,5 y sama juga tandanya itu kurang dari sama dengan 70 karena jumlah maksimal daging yang Ibu Dewi punya itu hanya sebanyak 70 kg. Selanjutnya kita akan tentukan letak koordinat x dan y di grafik. Nanti kita akan gambar grafiknya. Jadi persamaan yang pertama itu x dan y kita buat seperti ini. Kita umpamakan misalnya x itu adalah 0, maka y-nya akan jadi 56. Dan sebaliknya jika y-nya itu kita ganti jadi 0, maka x-nya itu akan jadi 42. Kemudian persamaan yang kedua kita buat yang sama. Jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya akan jadi 28. Dan jika y-nya itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 70. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam grafik setelah ini. Baik, grafik x dan y-nya sudah saya gambarkan. Langsung saja kita masuk ke penentuan koordinatnya. Jadi yang pertama untuk persamaan pertama yaitu 2x plus 1,5 y kurang dari sama dengan 84 itu titik yang pertama, koordinat yang pertamanya itu 0,56. Jadi titiknya ada di sini, kira-kira di sini. Kemudian titik yang keduanya itu ada di titik 42,0. 42,0 itu kira-kira di sini. Setelah itu kita akan buat garis. Nah, kira-kira seperti itu garisnya. Jadi kita tulis yang pertama titik koordinat yang pertama 0,56 dan yang kedua itu 42,0.
Ini untuk persamaan 2x plus 1,5 y kurang dari 84. Nah, untuk persamaan kedua, x plus 2,5 y kurang dari 970 itu titik yang pertamanya itu adalah titik 0,28, kira-kira dari sini, dan titik yang keduanya itu adalah 70,0, jadi kira-kira titiknya di sini. Dan kita tarik garis lagi. Nah, ini untuk persamaan x plus 2,5 y kurang dari 970. Kita tulis koordinatnya itu 0,28 dan 70,0. Nah, di sini kita temukan ada titik temunya. Jadi garis ini dan garis ini tuh bertemu di sini. Berikutnya kita akan coba uji 0,0 agar bisa mengetahui daerah DHP-nya, daerah himpunannya itu di sebelah mana. Jadi kita tulis uji 0,0. Untuk persamaan yang pertama 2x plus 1,5 y kurang dari 984. Kita substitusikan nolnya ini ke x dan y, jadi ruas kiri akan menjadi 0 semua. 0 kurang dari 984. Nah, titik 0,0 itu ternyata himpunannya angkanya itu 0 kurang dari sama dengan 84. Berarti daerah bawah itu benar, daerah bagian bawah sini itu benar. Jadi kita akan arsir daerah bagian yang salah, daerah yang salah. Jadi kita arsir bagian atasnya. Kita arsir. Kemudian persamaan yang kedua kita uji juga, x plus 2,5 y kurang dari 970. Sama, kita substitusikan nolnya, jadi 0 kurang dari 970. Nah, ini juga sama, 0,0 berada di bawah garis, jadi 0 kurang dari sama dengan 70 itu benar, jadi daerah bagian bawah itu benar, jadi kita arsir yang bagian atasnya. Nah, dari sini kita sudah ketahui bahwa daerah DHP itu ada di bawah sini, karena bagian yang ini semua ini adalah daerah yang salah, jadi daerah DHP adalah daerah bagian bawah. Nah, kemudian kita akan mencari koordinat yang ini. Berapakah koordinat ini? Kita akan mencari dengan cara eliminasi dua persamaan ini. Kita tulis langsung 2x plus 1,5 y kurang dari 9,8 dengan x plus 2,5 y kurang dari 970. Nah, kita eliminasi, tapi pertama-tama kita akan samakan dulu. Misalnya kita samakan variabel x nya saja. Jadi kita kali yang bagian atas kita kali dengan 1 dan yang di bawah kita kali dengan 2. Jadi 2x plus 1,5 y kurang dari 984 kurang dengan 2x plus 2,5 y. Kita ubah tandanya ini menjadi sama dengan saja supaya kita gampang untuk mengoperasikannya. Jadi ini sama dengan 140. Kita kurang, ini habis, kemudian 1,5 dikurang 5 itu hasilnya minus 3,5 y sama dengan minus 56. Nah, y sama dengan minus 56 per minus 3,5. Y sama dengan 16. Nah, y ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang di sini agar untuk mencari x kita pakai persamaan yang ini saja. 2,5 dikali 16 sama dengan 70. X sama dengan 70. 2,5 dikali 16 sama dengan 40. Kita pindahkan ke sebelah, jadi x sama dengan 30. Jadi koordinat ini itu sama dengan x, y sama dengan 30,16. Kita tulis 30,16. Nah, berikutnya kita akan mencari, kita akan masuk ke fungsi f x, y sama dengan 50.000 x tambah 60.000 y. Kita akan masukkan koordinat yang ini dan ini ke dalam fungsi ini agar kita mendapat, untuk kita mencari laba maksimum, keuntungan maksimum. Jadi yang pertama itu ada koordinat 42,0, kita ambil yang ini. 42,0 sama dengan 50.000 dikali 42 ditambah 60.000 dikali 0. Hasilnya itu sama dengan 2.100.000. Kemudian yang kedua kita ambil yang di atas terlebih dahulu, 0,28. Jadi 50.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 28. 50.000 nya habis, 60.000 dikali 28 hasilnya sama dengan 1.680.000. Kemudian yang ini kita ambil yang ini 30,16, koordinat yang tadi 50.000 dikali
30 ditambah 60.000 dikali 16. 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.000 tambah 60.000 dikali 16 hasilnya 960.000. Jadi totalnya itu 2.460.000. Nah, kita diminta cari jumlah roti bakar dan roti kukus yang harus dijual Ibu Dewi agar mendapat laba maksimum. Nah, sini kita sudah temukan harga jumlah uang 2.460.000 ini adalah keuntungan paling besar dari antara keuntungan yang lain. Yang di atas itu 2.100.000, yang kedua itu 1.680.000, dan yang untuk koordinat 30,16 itu keuntungannya 2.460.000. Jadi kita sudah dapatkan. Kita tuliskan di sini agar Ibu Dewi mendapat laba maksimum roti kukus, jumlah roti kukus yang harus dijual itu adalah 30 buah. X nya itu 30, jadi kita tulis 30 buah, dan roti bakarnya itu harus dijual sebanyak 16 buah, Y nya 16 buah. Dan pendapatan maksnya adalah, berikut untuk mencari pendapatan maksimum kita akan mengalihkan harga jual roti kukus dan roti bakar dengan jumlah barang yang dijual. Jadi pertama untuk roti kukus itu ada harganya itu 450.000 dikali dengan 30 ditambah dengan harga roti bakarnya itu 535.000 dan dikali dengan 16. Selanjutnya kita akan mengalihkan dan menjumlahkannya untuk mendapatkan pendapatan maksimumnya. 450.000 dikali 30 itu sama dengan 13.500.000 ditambah 535.000 dikali 16 itu sama dengan 8.560.000, dan totalnya itu sama dengan 22.060.000. Ini adalah pendapatan maksimumnya. Selanjutnya kita masuk ke penentuan BEP unit dan BEP rupiah. Pertama-tama kita akan mencari BEP unitnya. Rumusnya itu adalah FC per harga jual dikurang PC. Jadi FC itu biaya tetapnya itu sama dengan 800.000 per harga jualnya itu kita tambahkan yang roti bakar dengan roti kukusnya, jadi 450.000 ditambah 535.000 dikurang VC nya itu kita tambahkan, jadi 400.000 ditambah 475.000, jadi hasilnya itu 800.000 per 985.000 dikurang dengan 875.000. Jadi ini sama dengan 985.000 dikurang 875.000, hasilnya sama dengan 110.000. Ini kita coret nolnya, jadi sama dengan 80 per 11. Hasilnya itu sama dengan 7,27 unit, 7,27. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Nah, ini kita akan bulatkan ke atas, jadi angkanya hasilnya menjadi 8 unit. Kesimpulannya untuk BEP unitnya, jadi banyak unit yang harus dijual agar mendapat keuntungan itu harus banyak unit yang harus dijual adalah harus lebih dari 8 unit. Lebih dari 8 unit atau lebih dari sama dengan 9 unit. Artinya kalau Ibu Dewi cuma hanya menjual 8 unit, berarti dia hanya menerima balik modal. Tapi kalau dia menjual lebih dari 8 unit, maka dia akan mulai menerima keuntungan. Yang kedua, kita akan mencari BEP rupiah. BEP rupiah itu sama rumusnya itu hampir mirip dengan rumus BEP unit, cuman bedanya kita kali lagi dengan harga jual. Jadi langsung saja kita ambil unit yang ini 8 unit, sama bagian ini sama dengan BEP unit, terus kita kali dengan harga jualnya itu sama dengan 985.000. Jadi hasilnya sama dengan 7.880.000. Nah, ini untuk BEP rupiahnya. Kesimpulannya,
Ibu Dewi akan mulai menerima keuntungan jika pendapatannya sudah lebih dari 7.880.000. Dan untuk bagian C, soalnya itu adalah jika saya menjadi seorang pengusaha roti seperti Ibu Dewi, apa yang harus saya lakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi agar usaha saya menjadi salah satu penunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, saya akan terus konsisten untuk memproduksi dan menjual 30 buah roti kukus isi daging dan juga 16 buah roti isi daging. 16 buah roti bakar isi daging agar saya terus mendapat keuntungan maksimum atau laba maksimum dengan nominal sebesar 2.460.000. Dengan begitu pendapatan saya akan terus semakin meningkat dan tentu saja itu akan berdampak langsung kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.